Bagaimana cara membedakan cinta atau kasihan? Begini, cinta saja definisinya belum selesai, disusun oleh kemanusiaan. Jadi tidak mudah membedakan antara cinta dan kasihan. Kita ambil dari kasihannya saja dulu ya. Kasihan itu melihat keadaan pada seseorang yang tidak ideal. Jadi kita lihat keadaan pada seseorang yang tidak ideal, yang ada lebih baiknya, tetapi yang sedang tidak dialami. Lalu kita merasa bahwa dia berhak bagi keadaan yang lebih baik. Nah, berarti yang kasihan ini orang pengasih, orang penyayang. Kalau melihat orang dalam keadaan yang tidak ideal, tapi dia berhak nih untuk ideal, tapi tidak dialami ya, lalu kita membantu dia masuk ke dalam keadaan yang ideal. Jadi anak pandai dari keluarga lemah, tidak punya uang untuk sekolah, kasihan. Ini keadaan yang tidak ideal. Kita bantu masuk ke keadaan yang lebih baik. Jadi membantu ya. Orang yang dikasihani selalu berada dalam keadaan yang tidak seindah yang seharusnya. Yang melihat harus penyayang dan mampu membantu. Itu namanya mengasihani. Nah, kalau ada laki-laki dikasihani oleh seorang wanita, atau seorang wanita dikasihani oleh laki-laki, lalu dijadikan istri, apakah itu cinta? Bukan. Tapi ada kasih di sana. Ya, dikasihani. Berarti dia lihat, kalau ini wanita melihat laki-laki yang mengharapkan dia menjadi istri. Tapi tidak ada cinta. Tapi dia lihat laki-laki ini baik dan berhak bagi istri yang baik, yaitu dirinya. Karena dia tahu dia baik dan dia tahu bahwa istrinya, wanita ini akan jadi istri yang baik. Nah, ini mengasihani dalam artian menyetujui permintaannya untuk menjadi istri, mengeluarkan dia dari keadaan yang tidak ideal. Pertanyaannya adalah apakah keadaan ideal yang baru ini juga ideal bagi yang mengasihani? Jangan sampai kita mengasihani seseorang yang mencintai kita, lalu masuk dalam keadaan yang ideal baginya, yaitu menikah, tapi tidak ideal bagi kita. Itu pengorbanan yang bukan main tingginya bagi seseorang bersedia menikahi seseorang karena kasihan. Itu bukan main hebatnya. Pertanyaannya, mengapa kok dia tidak menikahi yang dicintainya? Nah, ini repotnya. Seharusnya kalau ada pilihan wanita ini, laki-laki yang dicintainya, dia tidak akan menikahi yang dikasihaninya. Dia akan menikahi yang dicintainya. Tapi ada kemungkinan yang dicintainya bukan orang baik. Sehingga dia memilih, lebih baik aku menikah dengan orang yang baik, tapi ada dasarnya, kasihan, karena itu kasih. Kasihan, biar aku belajar mencintainya, tetapi aku akan dirawatnya dengan lebih baik daripada orang yang aku cintai tapi yang mengabaikanku. Karena cinta itu perhatian, jadi kalau dia mengabaikan tidak mencintai sebetulnya. Nah, apakah itu keputusan orang lemah? Bukan, itu keputusan orang smart. Orang yang cerdas, pandai. Nah, tapi apakah dia cerdas kok tidak menunggu cinta berikutnya? Mungkin dia tidak melihat lagi kemungkinan, meskipun tidak mau menyepelekan kewenangan Tuhan, tapi dia melihat, saya sudah letih dengan cinta-cinta yang palsu. Umur saya sudah menjelang batas ideal bagi saya untuk menikah. Orang tua sudah memaksa, tetangga, teman-teman sudah pasang status ngebully saya di mana-mana, gitu. Ya udah, saya menikah dengan dia. Nah, berarti keputusannya logis. Nah, apakah itu cinta? Bukan. Pertanyaannya satu lagi, apakah nanti kualitas pernikahannya tidak sebaik orang yang menikah karena cinta? Belum tentu. Karena cerita di masyarakat tentang perpisahan antara orang-orang yang pamer cinta di infotainment itu buruk sekali dibandingkan orang yang menikah karena keputusan logis tadi itu.
Jadi tidak apa-apa menikah karena kasihan, asal dasarnya adalah kasih. Gitu.